Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kematian Perempuan Bau Lawean, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Wes surup mulio wayahe lelembut metu menungso mlebu omah. Sudah surup, pulanglah. Waktunya makhluk halus keluar, manusia masuk rumah. Aku tak bisa menolak perintah itu, meski sebenarnya masih ingin mendengar pendapat Mbah Sundarsih terkait bau lawean. Ia adalah sesepuh, pasti tahu seluk-beluk mitos tersebut. Mbah Sum mengantarkanku kembali ke depan. Tiba-tiba aku teringat kalimatnya saat itu tentang anak pupon. Apa maksudnya? Mbah, anak puponiku. Aku menoleh, namun tidak ada jejak Mbah Sum. Perasaan belum lama aku dengar langkahnya mengikutiku di belakang. Apa ia sudah masuk rumah? Ah, sial sekali. Kenapa tidak kutanyakan tadi? Suara tonggeret menyambut hari yang mulai petang. Aku menatap rumah Mbah Su sebelum kemudian menjejakkan kaki pada tanah berundak. Masih banyak pertanyaan yang ingin kusampaikan pada wanita sepuh itu. Mungkin besok aku akan kembali lagi. Sehabis maghrib, Tina datang untuk meminjam setrika. Namun ku minta ayah yang memberikan kepadanya. Aku enggan bertemu dengannya setelah kejadian kemarin malam. Walau semua itu bukan salahnya, tetap saja sikap Tina mulai berubah. Entah kenapa, aku merasa kalau Joni adalah target selanjutnya. Tina sengaja mendekati Joni karena tahu pemuda itu menyukainya sejak lama. Aku mendecak kesal, tak tahu harus berbuat apa. Menghentikan Joni agar tidak mendekati Tina, atau sebaliknya. Itu tidak mungkin. Orang bisa salah paham, mengira bahwa aku menyukai pemuda pengalih itu. Sar, jamunya ada? Tanya ayah. Jamu? Oh, aku lupa. Masih muda sudah pikun. Terus tadi kemana saja? Aku terdiam. Ini sudah pukul 19, tapi daun bidara belum kuapa-apakan. Khawatir ayah bertanya macam-macam jika aku membuat air ruqyah dan memercikannya ke sudut-sudut rumah. Sarah? Panggil ayah menepuk bahuku. Jalan-jalan doang, kilahku. Ya sudah, ayah belikan jamu dulu, gak enak badan. Mau nitip apa? Tanya ayah bersiap pergi. Itu saja, sautku merapatkan selimut. Bakso gak mau? Tawar ayah. Jauh ya, adanya kan dekat Simpang 3. Gak usah, besok siang aja, tolakku. Ayah mengangguk, ia pun meraih jaket dan dompet lalu ke halaman samping mengambil sepeda. Kesempatan itu kugunakan untuk membuat air ruqyah. Ku ambil air wudhu, kemudian membaca beberapa ayat suci pesan saga. Segelas air berisi 7 helai daun bidara ku sediakan. Selesai berdoa, aku meminum sebagian air. Sisanya aku percikan ke penjuru rumah. Malam ini aku bertekad untuk kembali tidur di kamar depan. Pukul 20 ayah belum pulang. Kuputuskan untuk tidur lebih awal. Aku memastikan jendela sudah terkunci rapat. Begitu pula pintu. Belum lama mata terpejam.
Terdengar decit rem sepeda ayah memasuki halaman. Tak lama langkah kakinya terdengar memasuki rumah. "Sarah, sudah tidur? Jamunya bagaimana?" Ayah mengetuk pintu kamar. Rasa kantuk sedemikian hebat membuat mulut enggak terbuka. Sekedar menjawab seruan ayah, aku hanya sanggup menggumam dengan mata terpejam. Entah pukul berapa terdengar suara berisik dari dalam kamar. Sialnya, aku langsung terbangun dan kantuk pun lenyap. Kulirik sekilas benda berwarna hitam tak jauh dari ranjang, meyakinkan bahwa pendengaranku mungkin salah. Hening. Suara hentakan yang tadi ku dengar tidak ada. Aku mendesah lega. Ku tarik selimut yang terjatuh. Aku pun mengubah posisi dan berniat tidur lagi. Namun suara ketukan yang nyaris seperti benturan itu kembali terdengar. Asalnya dari dalam lemari tua. Aku berbalik, memandang lemari itu cukup lama. Hening. Suaranya menghilang. Ku coba memejamkan mata, barulah kembali terdengar walau samar. Ini bukan mimpi. Memang benar ada suara dalam kotak hitam itu. Aku terduduk melirik jam dalam ponsel. Sudah tengah malam. Lewat 15 menit. Apalagi yang ingin mengusikku? Berjingkat aku turun dari ranjang. Sejak gangguan malam itu lampu tak pernah kubiarkan padam. Tangan gegas meresapu lidi di sudut ruangan yang biasa ku pergunakan untuk membersihkan kasur sebelum tidur. Aku harus berani. Seperti kata Mbah Su, tidak ada yang bisa melukai selama ada keberanian untuk melawan. Ku tarik nafas panjang, menghimpun kekuatan dan menghadapi apapun itu yang ada di balik lemari. Brak, bruk. Aku terjingkat mundur. Kaget karena hantaman yang terlalu kencang. Pintu terbuka sedikit. Kuintip dari jauh, hanya kegelapan yang terlihat. Beringsut kembali ku dekati lemari dengan kaki gemetar. Sapu lidi ku ayunkan mengebrak pintu bagian kiri. Pasti hanya ulah tikus, bukan? Shhh. Suara desisan terdengar seiring menguarnya aroma bunga roncehan pengantin. Wangi melati dan kantil menusuk tajam. Kaki terpaku dengan lantai, tetapi mata melekat pada pintu yang perlahan terbuka. Aku berusaha meredam debaran kencang pada dada. Namun sepertinya sia-sia. Hawa panas berembus, meniup wajahku hingga memerah. Sekelebat asap tipis meliuk keluar dari dalam lemari. Aku yang tak bisa bergerak hanya bisa pasrah melihat hal-hal ganjil tersebut yang membuat napas tercekat. Keringat dingin membanjiri di sekujur tubuh. Asap itu lenyap, keluar ruangan dengan cara menembus jendela kamar. Tidak ada lagi suara gaduh. Lemari bergeming, tetapi aku masih menatapnya nanar. Pada akhirnya tanganku tergerak juga membuka pintu lebar-lebar. Tak ada apapun, karena memang aku enggan menggunakan lemari tersebut untuk menyimpan barang. Hanya sarang laba-laba yang menghiasi di setiap sudutnya. Namun sorot lampu kamar yang sangat terang menyinari bagian bawah yang tak pernah terjamah. Bentuk papanya berbeda. Ada semacam kenop kecil yang tertimbun di debu hitam. Aku meraih ponsel, menyalakan senter dan mendekatkannya pada dasar lemari. Ternyata ada semacam laci tersembunyi di sana. Ragu, ku sentuh kenop kecil dengan hati-hati. Sekali sentak, sebuah papan berbentuk persegi panjang tertarik ke atas. Ada ruang kecil di baliknya. Aku terpana. Di sana tersimpan kebaya putih lengkap dengan kain jarik dan kembang ronce. Jantungku berdenyut. Bunga itu masih terlihat segar. Ini milik siapa? Jariku menyisir kebaya yang masih terlihat bersih. Laci tempatnya bersemayaman sangat rapat.
benda tersebut aman dari debu. Namun yang membuatku tidak habis pikir, kenapa bunganya terlihat seperti baru dipetik. Kuraba dengan seksama, dingin dan segar. Wanginya pun begitu menguat, membuat mual dan pusing. Aku memeriksa ruang kecil itu lagi. Barangkali ada barang yang masih tertinggal. Tanganku masuk ke ujung laci terdalam. Teraba oleh jari sebuah benda seperti kain dan kertas. Gegas ku raih benda tersebut. Hanya potongan kain dan 2 lembar foto. Mataku membulat. Itu foto pernikahan ayah dan ibu. Selama ini aku tidak pernah menjumpai album foto pernikahan mereka. Kata ayah sudah hilang, habis dimakan rayap. Namun ternyata masih ada sisa 2 lembar dan disembunyikan. Ada apa sebenarnya ini? Kuperhatikan lagi wajah ibu yang mengenakan kebaya putih serta sanggul Jawa tradisional. Kembang ronce menghiasi sanggul menjuntai hingga dada. Foto itu masih terlihat sangat jelas. Bahkan bayangan di belakang ibu pun tak luput dari mataku. Sosok perempuan tua dengan wajah buruk dan mengerikan. Aku memekik tertahan. Tidak mungkin itu kesalahan pengambilan gambar, bukan? Wajahnya sangat mirip dengan makhluk yang mendiami tubuh Tina. Aku melempar foto tersebut. Kututup lemari dengan empasan kasar. Tengkuk meremang, tubuh menggigil. Kunaiki ranjang kemudian menarik selimut hingga ke kepala. Kenapa bisa ada sosok mengerikan di belakang ibu? Kematiannya itu sampai sekarang pun aku tidak tahu pasti penyebabnya. Kepalaku berdenyut sakit. Aku tidak ingin memikirkan segala kemungkinan itu sekarang. Namun dengan kondisi mata yang tak bisa terpejam, berbagai praduga buruk mengoyak pikiran. Dari balik selimut, aku merasa ada sesuatu berkelebat. Kali ini bukan asap, melainkan bayangan perempuan berambut panjang. Ia mengambang melayang di atas ranjang, kemudian melesat masuk ke dalam lemari tua. Aku tak mampu lagi menahan beragam rasa yang membuat sesak. Tubuhku lemas, kesadaran pun perlahan lenyap. Aku terbangun oleh ketukan pintu bertubi-tubi. Kepala memberat. Rasanya tidak sanggup untuk bangun. Dingin dan ngilu menyerang tulang. Sepertinya aku terkena demam. Sarah, panggil ayah. Aku meraih ponsel untuk melihat jam. Suara azan belum usai. Sudah subuh ternyata. Sarah, ulang ayah tak sabar. Tidak biasanya ayah membangunkan sholat subuh seperti itu. Iya, sautku serak. Ayah mau ke rumah nenek. Kamu mau ikut? Tanya ayah saat aku sudah membuka pintu. Ya, ada apa? Aku mengucek mata. Rasanya baru sebentar terlelap, kantuk masih hinggap. Tina kenapa? Mataku langsung terbuka lebar. Tina dibawa pulang sama Hardi dan orang-orang yang semalaman ronda. Iya, sama Joni. Ayah tak menyambung ucapannya. Ia mengacak rambut dengan kasar. Raut kecewa dan malu membayang di wajahnya. Ayah kesana saja, nanti aku menyusul, tukasku. Bergegas aku ke kamar mandi mengambil wudhu. Rasa panas dingin tak lagi kurasa. Kutunaikan sholat dengan sedikit tergesa. Tina dan Joni, apa yang mereka lakukan? Aku menyusul ayah ke rumah nenek. Di sana masih ada beberapa orang duduk berunding. Kulihat Tina tertunduk di belakang nenek yang terisak. Joni diapit Mas Har dan Lek Jarwo. Kapan kamu pergi, Nah? Kenapa kamu melakukan itu? Desak nenek.
Aku merapatkan jaket hingga kepala, kemudian mengambil duduk di samping sofa. Tina diam. Mulut terkunci rapat, tidak ada pembelaan yang ia ungkap. Kita tunggu sampai matahari terbit. Nanti biar saya jemput Pak RT dan orang tua Joni, ucap Mashar. Mereka pun melanjutkan obrolan. Kuedarkan pandangan, tidak ada minuman terhidang. Aku meminta izin nenek untuk membuatkan teh dan kopi. Perempuan yang terlihat rapuh itu hanya mengangguk. Saat mengambil gula, aku lirik Tina menyusul ke belakang. Aku mendiamkannya. Malas membahas hal memalukan yang baru saja ia lakukan. Namun, sepertinya wanita itu sama sekali tidak merasa bersalah. Ia malah melenggang riang menuju kamar mandi. Dasar Tina gila, rutukku. Kamu ingat apa yang kubilang kan? Jangan ikut campur. Tina menyaut dari dalam kamar mandi. Aku membanting sendok bekas mengaduk minuman, kemudian gegas meninggalkan dapur. Pukul 7 Mashar pamit menjemput Pak RT. Aku pun mengikutinya ke halaman. Mas, tunggu. Kenapa, Sar? Mereka sudah berbuat sejauh mana? Tanyaku kikuk. Entahlah, Sar. Pas kami kepergoki, Joni dalam kondisi linglung. Pakaiannya sudah koyak, termasuk Tina. Di mana mereka melakukan itu? Gardu kosong, dekat perbatasan dengan Kampung Jati. Sudah ya, aku pergi dulu. Aku mengangguk kupandangi pintu rumah nenek yang terbuka. Joni masih dalam posisi menunduk. Apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya? Merasa badan masih tidak enak, aku memilih pulang. Setelah mengambil ponsel di kamar, kurebahkan diri kepada sofa. Kususun ulang ingatan semalam. Lemari yang berisi kebaya, kembang, ronce, foto, bahkan bayangan perempuan yang melayang memasuki lemari. Semuanya seperti tak masuk akal. Namun itu benar-benar terjadi. Kemudian pagi ini, sepupuku digerebek peronda. Ia dan Joni. Kepalaku sangat-sangat sakit. Ku cari kontak Bayu, aku ingin mengurangi sedikit beban. Entah sejak kapan aku jadi menggantungkan segala cerita padanya. Bay. Iya, aku sudah tahu. Apa? Aku kaget. Tadi ketemu Mashar jalan kaki. Ternyata ia mau ke rumah Pak RT dan orang tua Joni. Aku terdiam. Sebenarnya bukan itu yang paling penting. Bay. Iya. Ada sesuatu di lemari kamarku. Hah? Apa itu? Bayu mendengarkan dengan antusias. Susah untuk dijelaskan. Aku fotokan saja. Tunggu. Ucapku memutus panggilan. Kulihat ayah masih di rumah nenek. Pak RT dan ayahnya Joni mengikuti Mashar yang memasuki pelataran. Aku enggan ke sana lagi. Bahkan jika besok Tina menikah, aku tidak mau datang. Aku masuk ke kamar memandang sejenak lemari yang tertutup rapat. Benarkah apa yang kulihat semalam? Kebaya pernikahan, kembang ronce, dan foto. Kemudian sosok perempuan yang memasuki lemari. Biar ku buktikan saja kebenarannya. Tanganku terlulur meraih kenop pintu yang terbuat dari kayu berukir. Seingatku pintunya sedikit macet karena tidak pernah dibuka. Aku menarik kuat-kuat dan krek. Berhasil. Benda-benda itu masih tergeletak berserakan, kecuali kembang ronce yang mengering. Semua masih terlihat sama. Aku tak habis pikir. Semalam rangkaian bunga tersebut sangat segar dan berbau harum. Kenapa sekarang sudah kering? Bahkan beberapa kuntum melati terlepas dari benang. Ku foto benda-benda itu dengan tergesa. Kemudian menyusunnya ulang seperti saat semalam aku temukan. Aku menarik nafas panjang. Apa ayah memiliki jawaban atas benda-benda ini? Terutama foto pernikahan mereka.
di mana terlihat sosok perempuan tua mengerikan di belakang ibu. Panggilan dari Bayu mengagetkanku. Ia pasti menagih foto yang kujanjikan. Sudah belum? Tanyanya tak sabar. Iya, aku kirim sekarang. Tak lupa aku jelaskan soal peristiwa tadi malam. Kembang ronce beraroma wangi dan masih tampak segar, serta perempuan yang masuk ke dalam lemari. Aku akan ke rumah Mbah Su hari ini. Ia mengenal ibuku. Pasti tahu mengenai sosok yang tertangkap kamera di hari pernikahannya. Pesanku pada Bayu. Aku ikut, balas Bayu dengan cepat. Tokomu bagaimana? Santi hari ini libur, biar dia yang menjaga. Setelah merapikan lemari, aku bergegas mandi. Badan merasa tidak enak, dingin, menggigil, serta nyeri menusuk tulang. Namun aku harus bergerak sekarang. Mbah Sundarsi bilang bahwa bau lawean itu ada. Aku ingin mendengar ceritanya. Ayah pulang saat aku bersiap pergi. Wajahnya kusam, muram, tidak sedap dipandang. Bagaimanapun sejak orang tua Tina meninggal, wanita itu serta adiknya sudah dititipkan ke ayah, walau tetap nenek dan mendiang kakek yang merawat. Bagaimana ya? Tanyaku sambil membetulkan jaket. 4 hari lagi mereka menikah, ucap ayah dengan datar. Oh, kamu mau kemana? Tanya ayah sambil mengepaskan tubuh pada sofa. Main sebentar, sahutku melenggang pergi. Ayah tidak bertanya kemana aku pergi. Mungkin karena pikirannya sedang sangat kacau. Ya baguslah, aku tidak perlu berbohong padanya jika ingin mengunjungi Mbah Su. Sesuai janji, aku menemui Bayu di tokonya. Kami ke Kampung Jatim menggunakan satu sepeda motor milik Bayu. Motorku sendiri kutitipkan pada Santi. Apa yang akan kamu tanyakan pada Mbah Sundarsi? Tanya Bayu saat di jalan. Tentang ibuku. Ia pernah menyebut nama ibu, seolah mengenalnya. Ya mungkin saja ia juga yang menolong kelahiranku. Tina dan Joni gimana? Aku mendecak. Mendengar nama mereka membuatku bergidik malas. Ya, 4 hari lagi menikah, sahutku. 4 hari? Artinya hari Kamis bukan? Bayu menggumam seperti menghitung sesuatu. Kenapa? Kamu ingat hari apa Tina melangsungkan pernikahannya dengan Pak Adi waktu itu? Tanya Bayu misterius. Enggak. Aku lupa, cetusku. Aku mengingatnya. Hari Kamis Wage. Kalau 4 hari lagi akan menikah dengan Joni, itu artinya di hari yang sama Kamis Wage juga, papar Bayu. Kamu ini masih percaya pasaran Jawa? Memangnya kenapa kalau Kamis Wage? Ejekku. Malamnya adalah Jumat Kliwon. Pungkas Bayu membuatku terbungkam. Kami terdiam sampai tiba di rumah Mbah Sundarsi. Rumahnya sepi, pintu tertutup. Aku salam berkali-kali, tidak ada sahutan. Bahkan sempat kuputari halaman. Barangkali ia sedang di dapur dan tidak mendengarkannya. Gak ada, ucapku kecewa. Kita tanya orang itu saja. Bayu menuju ke rumah di bawah. Terlihat lelaki tua yang menunjukkan rumah Mbah Su waktu pertama kali aku datang ke sini. Bayu turun sedang aku menunggu di tepi halaman. Di bawah pohon dadap yang tumbuh rimbun, dari tempatku duduk, terdengar percakapannya dengan patwa itu. Orangnya pergi micit ke kampung Waru dari pagi, paling sebentar lagi pulang, ucap lelaki tua itu pada Bayu. Suaranya menggelegar gas orang tua yang pendengarannya mulai berkurang. Bayu membungkuk mengucapkan terima kasih lalu kembali ke atas. Bagaimana?
Mau kita tunggu atau pulang saja? Tanya Bayu. Tunggu saja, sebentar lagi zuhur. Pasti dia pulang sebelum itu, tukasku. Dari mana kamu tahu? Bayu mengernyit heran. Asal nebak saja. Aku tertawa yang mencepik. Baru selesai kami berucap, wanita tua itu muncul. Wajahnya berkeringat, napasnya tersendat. Pasti melelahkan karena rumahnya harus naik dari jalan bawah. Aku mengangguk belum berani menyapa, menunggu sampai lelahnya menguap. Anopo? Ada apa? Mbah Su membuka suara. Deru nafasnya masih sangat cepat. Aku hendak memapahnya menuju lincak di teras, tetapi ia menepis tanganku. Ngaso rumien mbah, ucapku dengan lembut. Istirahat dulu mbah. Mbah Su menjatuhkan diri pada lincak. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur napas setelah keringatnya mengering. Ia kembali menatap kami. Onopo? Ulangnya. Mbah kenal Dian Ayu? Tanyaku terus terang. Kenal mboten mbah? Kenal tidak mbah? Ora, tidak. Aku menepuk dahi. Jadi ia hanya tahu nama ibu tetapi tidak mengenalnya. Mbah punapa kenal tiang engkang gadah bau lawean? Mbah apa kenal orang yang memiliki bau lawean? Mbah Su terdiam. Ia menatapku dalam-dalam. Opo kowe wis krungu cerita? Apa kamu pernah mendengar cerita? Aku menggeleng. Cerita apa maksudnya? Dulu pernah ada perempuan yang memiliki tanda bau lawean. Ia tidak mau menikah, tetapi ada pemuda yang bersikuku meminangnya. Mbah Su mengucap ucapannya menjadi lebih serius. Mereka hidup bahagia, bahkan tidak terjadi hal buruk pada keluarga masing-masing. Kamu tahu apa sebabnya? Aku menggeleng. Bayu tertunduk, menyimak percakapan kami dengan serius. Karena mereka tidak pernah berhubungan badan selama menikah. Itu sebabnya mereka tidak memiliki keturunan. Tanda Mbah Su. Lalu, apakah suami itu tetap selamat? Tanyaku penasaran. Mbah Su mengangguk. Ya, tapi perempuan itu mati. Aku mendelik. Pun dengan Bayu yang menatap tak percaya. Kenapa? Tanya kami serempak. Karena ia memilih menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan suami serta anaknya. Pungkas Mbah Su. Anak? Ia punya anak? Aku masih tidak mengerti. Anak angkat. Mereka merawat seorang bayi yang ditinggal bunuh diri kedua orang tuanya. Bayi yang malang, desis Mbah Su. Badanku panas dingin mendengar cerita Mbah Su. Bayu menepuk bahuku. Ia terlihat khawatir. Kondisimu sepertinya gak bagus. Mau pulang sekarang? Tawarnya. Aku mengangguk. Kepalaku sakit. Cerita Mbah Su seolah mengaduk memori soal kematian ibu. Kami permisi dulu mbah. Matur suwun. Pamit Bayu. Mbah Su hanya menggumam. Aku benar-benar tidak mengerti tentang kepribadian dukun beranak itu. Apakah cerita tadi sungguhan atau hanya melantur seperti ucapan ayah? Malamnya aku benar-benar tidak tahan. Benda-benda dalam lemari itu sungguh mengganggu pikiran. Akhirnya aku dekati ayah yang sedang menonton televisi.
meski pandangannya tidak fokus ke layar. Ya, ia langsung menoleh. Ada apa? Aku mau tanya soal kebaya di lemari kamar, ucapku bimbang. Oh, kamu sudah tahu? Ayah bertanya santai, padahal aku tahu wajahnya cukup kaget. Iya, itu milik mendiang ibumu. Ayah simpan buat kenang-kenangan, saut ayah. Tapi aku urung menanyakan perihal kembang ronce yang masih segar. Percuma, ayah mungkin tak akan percaya karena tadi pagi sudah mengering. Tapi apa? Kamu mau pakai pas menikah nanti? Goda ayah. Aku menggeleng cepat. Entah kenapa bergidik membayangkan sosok perempuan tua di belakang ibu kala itu. Oh iya Pak, apa ayah pernah mendengar ada suami istri yang bunuh diri? Mereka meninggalkan bayinya yang masih sangat kecil. Ayah kaget. Bunuh diri? Cerita kapan itu? Aku terdiam. Benar juga, Mbah Su tadi menceritakan peristiwanya kapan. Bisa saja saat ayah masih kecil. Aku lihat di koran, tapi lupa tanggalnya. Kilahku. Ya sudah, jangan banyak pikiran. Kamu banyak sedang meriang begitu. Jadi kayak gitu. Sudah minum obat? Aku mengangguk. Walau masih banyak yang mengganjal, kuputuskan untuk mengakhiri pembicaraan. Takut ayah tahu kalau tadi siang aku ke rumah Mbah Sundarsi. Aku menggeser ranjang ke posisi semula di bawah jendela. Rasanya isi dalam lemari itu lebih menakutkan, walau hantu Bang Syam tak kalah seram. Namun jika aku ingat lagi, sudah beberapa hari ini tidak ada mawar di kamar. Mungkin ia sudah bosan. Baguslah, tak perlu aku mengusirnya berkali-kali. Ia sudah tahu diri. Dunia kami berbeda. Untuk apa ia menyukaiku sekarang? Terlambat. Dulu ia memilih menikahi Tina. Namun salahku juga tak pernah menunjukkan rasa suka ini kepadanya. Aku tidur membelakangi lemari. Meski sudah mengenakan jaket tebal, hawa dingin masih menusuk tulang. Kurapatkan selimut hingga tak tersisa sedikit pun anggota tubuh yang terpapar udara malam. Dan suara ketukan pada jendela kembali terulang. Aku mengabaikan ketukan berulang tersebut. Telingaku sudah kebal. Ia tidak bisa lagi mengusikku lewat hal semacam itu. Lambat laun suaranya menghilang seiring mimpi yang bertandang. Aku terbangun tepat saat azan subuh berakhir. Kulirik kusen jendela, tidak ada mawar. Ia benar-benar sudah jerah rupanya. Aku pun mendesah lega. Ku basuh wajah lalu menunaikan sholat subuh. Pagi ini aku berencana menemui Joni. Tentu saja tanpa sepengetahuan Tina. Ia harus memikirkan rencana pernikahan itu matang-matang. Bagaimanapun, Tina adalah janda 3 kali yang ditinggal mati suaminya. Akan kubuat Joni takut dengan meminjam nama hantu Bang Syam yang gentayangan. Tina masih ke toko seperti biasa. Walau 3 hari lagi menikah, Joni pun setia mengantar jemput. Aku memperhatikan mereka dari jauh. Apakah seharian Joni menempel terus pada Tina? Ku telepon Bayu untuk memperhatikan keduanya. Toko mereka berdekatan. Jika berangkat, Bayu melewati toko milik Tina. Apa? Memperhatikan Joni? Seru Bayu. Seperti dugaanku. Ia pasti kaget dengan rencanaku. Iya, kasih tahu aku kalau Joni pulang dari toko Tina, tandasku. Lalu kamu mau apa? Bayu masih tidak mengerti. Enggak, ngasih sedikit peringatan saja. Tukasku enteng. Sudah ya,
Mereka sudah berangkat. Kabari aku cepat. Ku tutup panggilan kemudian menunggu kabar. Selanjutnya dari Bayu sambil menonton film. Setengah jam kemudian ia mengirim pesan. Katanya Joni sedang menuju pemancingan. Apa Bayu membuntutinya? Aku segera bergerak. Pemancingan berada di sebelah barat kampung dekat perbatasan. Lelaki tak punya kerjaan itu pasti menghabiskan waktu di sana sambil menunggu Tina tutup toko. Tak perlu waktu lama untuk menemukan Joni. Ia hanya bersama dua temannya yang sibuk melemparkan kail. Ku dekati ia lalu menggamit lengannya. "Ikut aku," bisikku tajam. "Sial, kaget tahu," umpat Joni melotot. "Buruan ikut sebelum ku lempar kau ke empang," ancamku. Ia langsung mengerut. Ku seret ia ke tempat sepi. Wajahnya mendadak pucat pasi, seperti melihat hantu saja. "Dengar, kamu yakin mau menikahi Tina?" tanyaku menelisik. Iya, emangnya kenapa? Kamu keberatan?" Joni memandangku masam. "Enggak. Tapi kalau kamu masih sayang sama nyawa, aku sarankan batalkan," desisku. "Alah, bilang saja kamu iri sama Tina. Kamu gak laku-laku," ejek Joni. Aku langsung meninju wajahnya tidak sungguhan, tetapi cukup membuatnya kelabakan. "Ya, terserah sih kalau kamu gak takut dihantui mantan suaminya, Bang Syam," seringaiku. Joni tergagap. Terlihat sekali kalau ia pengecut. "Pikirkan baik-baik sebelum terlambat," pungkasku sebelum meninggalkannya. Aku tidak yakin Joni akan membatalkan pernikahannya. Terlebih karena mereka telah tertangkap basah berbuat mesum. Tina pun pasti akan melakukan segala cara agar pernikahan keempat itu berlangsung lancar. Apapun hasilnya, aku sudah merasa sedikit lega. Setidaknya Joni sudah aku beri peringatan agar lebih berhati-hati. Itu pun kalau ia paham. Sore saat aku sedang menyapu halaman, motor Joni kembali terdengar. Ia dengan santainya melewatiku sambil memboncengkan Tina. Tatapannya seperti mengejek, membuatku kesal. Ku hamburkan debu menggunakan sapu. Tina melirik tajam. "Ada perawan tua iri," decaknya usai turun dari motor. Aku melotot membanting sapu kemudian masuk ke rumah. 3 hari kemudian, sejak subuh, aku malas keluar kamar. Pukul 9 ayah mengetuk pintu memintaku bersiap. "Nanti aku menyusul ya," seruku. Kembali ku rebahkan tubuh bermain ponsel untuk mengalihkan pikiran. Sesekali kulirik lemari yang bergeming. Kebaya ibu. Aku tidak pernah memakainya. Mengingatnya saja membuat perasaan entah. Takut, sedih, bingung. Apa cerita Mbah Su kemarin ada kaitannya dengan ibu? Tiba-tiba aku teringat seseorang. Ia orang terdekat ibu. Kakek. Kami tidak cukup dekat. Bahkan dengan ayah pun ia tidak hangat. Layaknya mertua dan menantu. Aku tidak tahu sebabnya. Namun, dari cerita orang-orang, dulu hubungan ayah dan ibu sempat ditentang. Ketukan pintu dan panggilan di teras membuatku beranjak malas. "Sarah!" suara Bayu. Gegas aku mengunci rambut dengan asal. Mau apa ya datang tanpa memberi kabar sebelumnya? "Iya, ada apa?" Ia terlihat sangat rapi. Rambutnya basah dan tertata sedemikian rupa. Kemeja baru seperti baru disetrika. "Kamu belum siap-siap?" Bayu keheranan melihatku masih acak-acakan. "Siap-siap apa?" "Ayah memanggil, kamu disuruh ke sana. Acaranya sudah mau dimulai," ucap Bayu.
Kamu sendiri kenapa datang? Ayahnya Joni yang minta, tukasnya. Aku baru ingat kalau nenek mereka, Bayu dan Joni, kakak beradik. Jadi keduanya masih ada ikatan saudara. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.